menemani tim penggerak PKK untuk dalam rangkaian ini ya, penilaian lomba 10 program pokok PKK. Tapi untuk hari ini akan ada pembinaan dulu ke desa tematik, tepatnya di Kecamatan Surawulio. Kita akan menuju ke Samparona dulu bersama tim yang juga nanti besok itu akan dilanjutkan dengan penilaian 10 program, tapi tepatnya di Kelurahan Badia untuk besok. Hari ini kita mau ke Samparona dulu untuk melihat mungkin ini ada pembinaan untuk desa tematik ya, desa wisata tematik. Anda memasuki desa wisata ini gitu. Pada hari ini dan juga tim PKK Kota Bau dan PKK Kelurahan Kaisabu Baru, tentu dari penggerak PKK Kecamatan dan pembina PKK Kecamatan Pak Camat sudah hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, mohon maaf ada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak teman saya yang juga menjadi mitra PKK, Bapak Ibu yang sangat dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua ada di hutan pinus Samparona. Pertemuan kita ini tentu adalah merupakan takdir Tuhan yang mempertemukan kita pada sore hari ini. Sedikit kami sampaikan bahwa ketika Ibu menyampaikan bahwa akan melihat langsung kelurahan wisata yang terintegrasi dengan 10 program PKK, tentunya kita coba, Ibu Ketua kami mendorong setiap kelurahan untuk bergerak, bahwa mempersiapkan memilih lokasi-lokasi yang ada di kelurahannya masing-masing. Ternyata yang terpilih itu dari seleksi Kota Bau itu ada 3 sesungguhnya, Bu. Soal kami dari, kebetulan juga saya dari Buton Selatan, dari Cia-Cia. Jadi saya asli Cia-Cia. Jadi tahu ceritanya. Jadi ketika Batanda itu nah, demikian tadi anak-anak luar biasa. Ya. Iya, ini tadi kerja anak-anaknya ya. Ini katanya kakinya setengah mati, Bu, kalau kita belajar begini, karena menumpuk di kekuatannya. Jadi kalau yang asal buat kayaknya tidak bisa deh. Nah, ini versi dewasanya. Coba kita lihat versi anak dewasanya, remajanya. Ini Linda Batanda ya. Linda Pak Joge. Oh, Linda Pak Joge. Ya, Linda Pak Joge karena dia laki-lakinya. Ya. Jadi kalau masyarakat dulu satu paket wisata, Bu. Jadi ketika ada yang berkunjung ditampilkanlah ini untuk menghibur satu paket wisata. Termasuk dengan kuliner yang disiapkan oleh UP2K dari Kelurahan Kaisabu Baru. Jadi UP2K-nya juga, ini Kaisabu Baru pernah menjadi lomba kelurahan terbaik 1, kemudian juga di PKKBKes pernah juga menjadi juara 1, kemudian terulang UP2K-nya juga menjadi terbaik. Jadi memang kelurahan ini diberikan rahmat. Ya, silakan.
Ya, demikian tadi Linda, Ibu Ketua yang kami hormati. Dulu sebelum COVID, ini areanya banyak. Seperti dulu kalau bermainnya di sini ada flying fox-nya, kemudian ada sepeda gantung, kemudian ada area perkemahan, ada kemudian taman kelinci di belakang dulu Bu, kalau orang berkunjung itu kemudian taman kelinci, paintball-nya juga ada waktu sebelum COVID kemarin. Setelah COVID ini baru seperti ini kelihatannya. Nah kemarin baru ada Raih Muda Daerah dan dari 17 kabupaten kota minus Konawe Kepulauan dan Wakatobi itu hadir di sini 15 kabupaten kota, dan melihat ini mereka begitu kagum dengan keadaan hutan pinus ini. Nah, apa sih tujuannya Ibu hadir ke sini? Mari kita dengarkan bersama. Untuk itu mohon kesediaan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Dr. Endang. Bu Endang. Pertama saya kagum makin cantik. Kedua karena sudah hilang PJ-nya. Agak was-was, bercandanya tidak saya nikmati dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, saya sayangi dan banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau yang selalu mensupport secara pribadi kepada saya dan juga kepada institusi, kepada organisasi PKK. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Lurah bersama Ibu dan seluruh pengurus, yang saya sayangi dan banggakan pengurus kota PKK Kota Bau-Bau, Kepala Ibu Kadis, dan juga para anak muda, ya pengelola luar biasa, pemuda milenial, serta orang tuaku dan anak-anakku sekalian, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah sore ini kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua atas karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua sudah didesain oleh Allah bahwa pada hari ini kita akan berjumpa di sini Pak Darus dalam keadaan saya sudah dilantik, gitu ya. Ya tentunya ini juga berat amanahnya, tapi demi PKK, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami sudah bersepakat dengan semua pengurus bahwa kami akan lebih eksis setelah jelas ya kita tidak lagi PC. Bu Ali dan semuanya yang hadir, yang pertama kami hadir di sini ada dua kegiatan. Yang pertama kami melakukan pembinaan desa wisata, dan yang kedua besok kami melakukan penilaian. Seperti kita ketahui bersama bahwa desa wisata ini atau lurah wisata ini adalah ide brilian dari mendiang almarhumah Ibu Agista Alimasi yang telah memberikan sebuah ide yang sangat visioner. Ya. Dalam perjalanan itu kami tidak tahu ternyata bahwa ide beliau itu hampir sama dengan ide Kemenkrap, Kementerian Pariwisata Indonesia, tapi tentunya kita spesifik. PKK Sulawesi Tenggara mengusung desa wisata atau lurah wisata itu adalah bagaimana mendorong lebih banyak destinasi di daerah, khususnya dalam rangka peningkatan PAD, dalam rangka pemberdayaan UMKM dan semua potensi yang ada. Tetapi dengan satu clue yang kemudian kita harus sandingkan dengan, karena namanya ini dilahirkan oleh PKK, maka di dalam desa atau lurah wisata itu terintegrasi dengan 10 program PKK. Nah, hingga itu perlu. Jadi ini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih Bu Wali. Di luar ekspektasi kami diterima dengan begini lengkap. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk PKK Bau-Bau, PKK Kecamatan dan PKK Kelurahan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih semuanya. Demikian Pak Darus yang baik hati, yang selalu tertawa walaupun tidak senyum. Ya. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, luar biasa. Jadi oke, saya kira itu terima kasih karena besok penilaiannya di Kelurahan Badia, insya Allah dapat juara.
Ya gendang terus bunyi gendang, bunyi terus gendangmu sayang. Makin bunyi makin ulang lancar. Tiga tuh. Ini tiga bocor dibayar. 1, 2, 3. Oke, Salah satu potensi wisata ataupun yang berkaitan dengan destinasi itu pasti harus ada keterlibatan beberapa pihak, termasuk kalangan generasi muda. Di Surawulio ini ada Pok Darwis ya, dan selama ini mereka juga sudah bekerja sama untuk mengangkat nama spot ini sebenarnya. Walaupun kita kemarin berada di masa pandemi, tapi tampaknya setelah pandemi ini kembali, mudah-mudahan ini ada giliat kembali ya, sahur. Gimana? Kita kan memang kemarin ada tantangan besar, tapi spot kita masih ada gitu. Kira-kira keyakinan apa nanti ke depannya kita bisa? Memang tahun kemarin memang Ya. bukan hanya kami tentunya, semua elemen wisata di Indonesia. Namun itu juga menjadi satu pembelajaran tentunya untuk kami. Ada proses terpuruknya kami atau jatuhnya kami, pembelajaran dari kami. Dan hari ini kami harap juga nuansa atau hari-hari bangkitnya para wisata mulai bangkit, dan kami juga ikut bersama-sama untuk bagaimana mengolah area wisata yang kita lihat bersama ini menjadi lebih baik lagi. Ya, artinya di beberapa daerah pun sangat merindukan suasana seperti ini. Kita sudah ada spotnya, tinggal bagaimana nanti keberpihakan kita, termasuk pengunjung. Pengunjung itu sebenarnya yang membuat sebuah destinasi bisa tetap bertahan. Oke, selamat berjuang. Kita berharap nanti pasca pandemi ini kita kembali menggeliat. Ya, jadi pemirsa, kita dalam rangkaian sebenarnya ini terintegrasi dengan lomba program PKK. Tapi untuk saat ini Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi juga sekaligus melakukan pembinaan untuk desa wisata. Kita sebenarnya ada beberapa alternatif yang ditawarkan, tapi beliau memilih untuk di desa di sini di Samparonai. Dan memang ini kita setelah pandemi kita masih mau menggeliat kembali. Ibu, ini kan tantangan juga, tapi kita ada potensi di sini. Yang dipersiapkan itu adalah masukan yang tadi sudah diberikan oleh Ketua Tim Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara dan tim tentang bagaimana menata agar kampung wisata ini terintegrasi dengan sebuah program PKK. Jadi ini temanya adalah kampung wisata, tetapi dia terintegrasi dengan sebuah program PKK. Karena memang PKK juga memiliki ruang lingkup kerja itu semua lini, termasuk salah satunya ini. Ya, mungkin kita seperti yang diharapkan beliau tadi, kita kolaborasi dengan dinas terkait generasi muda. Jadi semua komponen masyarakat yang ada di dalam desa wisata itu atau kampung wisata itu bersama dengan PKK dan dinas terkait kolaborasi
di dalam kegiatan kampung wisata. Jadi mempersiapkan semuanya ini untuk destinasi tentunya. Oke. Tugas dari tim penggerak PKK itu adalah memberdayakan masyarakat, menghayu-hayu. Karena di dalam penilaian reform itu keterlibatan masyarakat di dalam diri itu merupakan poin yang sangat penting. Sehingga keterlibatan masyarakat di Kelurahan Badian ini kami betul-betul dari tim penggerak PKK sangat mengapresiasi. Semoga juga ini nanti menjadi contoh untuk kelurahan-kelurahan lain karena semua punya potensi yang sama. Oke Ibu, kita menunggu besok itu mudah-mudahan ada nilai positif bagi masyarakat karena kita juga ini pasti mengharapkan yang terbaik untuk daerah. Ibu terima kasih, kita akan ngobrol dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi. Baik, pemirsa kita masih berada di spot Samparona dan ini untuk kita ketahui bahwa di masa pandemi memang bukan hanya di sini ya, tapi di semua titik di daerah-daerah itu geliat pariwisata melemah. Tapi hari ini mungkin dengan kehadiran ibu-ibu PKK yang juga memberikan semangat karena ini tahapan pembinaan untuk desa wisata Bunda ya. Karena sekaligus juga nanti akan menilai 10 program pokok PKK dan itu terintegrasi semua. Kita berharap mungkin ada masukan-masukan Bunda untuk pemerintah kecamatan, terus ada kita yang Pokdarwis tadi cukup semangat yang Ibu juga sudah sampaikan. Ya, terima kasih. Apresiasi Kota Bau PKK Kota Bau, kami dari tim PKK Provinsi Sulawesi Tenggara ini melakukan pembinaan terkait dengan desa lurah wisata. Ide desa wisata ini dan lurah wisata adalah ide mendiang almarhumah Ibu Agista yang kami sebagai penerusnya tetap meneruskan. Dimaksudkan dari ide ini adalah bagaimana menumbuhkan destinasi baru di setiap spot, kelurahan, dan desa untuk kemudian meningkatkan perekonomian, menumbuhkan UMKM, tapi juga kemudian kita integrasikan, kita edukasi masyarakat melalui 10 program PKK. Jadi sudah secara langsung kita melakukan edukasi sambil masyarakat juga melihat-lihat ataupun datang dengan senang hati di desa wisata yang kita maksudkan. Nah, terkait dengan desa lurah wisata yang ada di Kota Bau itu sudah bagus, alhamdulillah dia temanya agrowisata. Nah ini tentunya akan ada perbaikan karena ini awal mula kita ke sana. Ini masih belum ada identitas satu, yang kedua terkait dengan edukasi apa yang dalam bentuk banner dan sebagainya dalam bentuk apa itu belum. Kawasan khusus ya pemberitahuannya. Ini semua ada, tapi yang saya apresiasi karena dalam konsep pembentukan desa dan lurah wisata itu boleh menggunakan pihak ketiga dengan kemudian mengutamakan para generasi milenial, keterlibatan generasi muda. Jadi semuanya ini bergerak, iya semua kolaborasi bergerak bersama. Ada PKK-nya, ada pemerintahnya, ada instansi terkaitnya, ada generasi mudanya, ada UMKM-nya, dan ada anak-anak semua. Nah ini tadi kita disuguhkan juga satu atraksi. Nah ini mudah-mudahan berlanjut, tapi kemudian selalu ada pembenahan. Saya kira salut buat tim penggerak PKK Kota Bau. Terima kasih Bunda. Ya. Nanti mungkin dalam beberapa waktu ke depan lagi setelah dilakukan pembinaan mungkin ada perubahan bisa dikunjungi lagi. Iya, insya Allah ini memang regular ya rutin kami untuk melakukan pembinaan sampai ke kabupaten supaya ini bisa terlaksana, terwujud dengan baik. Ya, terima kasih. Sukses terus untuk PKK. Terima kasih Bunda. Oke pemirsa, kita berharap apa yang menjadi informasi atau saran yang disampaikan ini menjadi catatan penting agar daerah yang memiliki spot destinasi itu bisa memahami bahwa mereka juga bangkit dengan dukungan dari termasuk PKK sendiri. Oke, dari Hutan Pinus Samparona, saya Bardin dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sampai jumpa.